Welcome to Remaja Idaman. Kira-kira ada yang nonton guys? Bismillah. Bismillah ya. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya usaha. Mantap juga gitu kopinya gitu. Jadi kegiatan apa ini ke depan? Kalau untuk kegiatan sih buat sekarang lebih mikir ke santai dulu. Ambil kegiatan-kegiatan yang agak ringan. Nggak memberatkan semua anggota. Yes. Refreshing lagi deh. Nggak refreshing juga, cuman lebih ngurangin beban aja gitu. Jadi ngambil kegiatan tuh program-program yang ringan, yang santai. Jadi anggota juga nggak terlalu tegang, nggak terlalu pikiran. Intinya nggak jadi beban mereka lah. Iya juga sih. Berarti fokus ke anggota sudah pentingnya ya. Anggota itu harus kita utamakan. Karena tanpa adanya anggota kita tidak bisa apa-apa. Iya juga sih. Anggota kan termasuk struktur dari organisasi dia. Kayak tangan, kaki, Iya. kepala ini nggak ada apa-apa ya kalau nggak ada Ya. struktur tubuhnya. Ya sama lah seperti itu lah mungkin kan. Organ tubuh itu penting. Kalau cuman punya kepala doang tanpa tubuh kayaknya nggak bisa apa-apa. Jadi kuyang nih. Kuyang. Benar. Sampai ke kuyang. Keputusan anggota, terus masukan-masukan semua dari anggota itu wajib kita dengar. Kita seleksi lagi mana yang bagus, mana yang harus kita ambil. Jangan cuma disuruh kerja doang. Berarti kalau kayak gitu, biar supaya kita tahu tentang masalah atau apa yang dirasakan sama anggota, kita harus dekat sama anggota. Harus. Nggak pun karena gini juga, kalau kita nggak dekat, cuman kita bisa tahu dia itu ada masalah. Kalau misalkan kita ada dekat ini, pasti sedikit banyak dia pasti curhat. Ya. Berarti lah kira-kira pengalaman dari abang sering anggota curhat sama abang? Kalau soal curhat atau ngungkapin apa yang mereka rasain itu sering. Cuman di awal kita tetap butuh proses untuk pendekatan sama anggota, untuk masuk ke pikiran mereka, karena kita nggak bisa dapat informasi apapun kalau kita nggak bisa deketin semua anggota. Jadi kita harus ambil dulu hatinya, deketin orangnya, masuk ke dalam pikirannya. Di situ kita baru tahu keluhan apa aja yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, kita bisa ngerti. Berarti kebanyakan lah permasalahan dari anggota itu yang abang ketahui, yang sering abang dengar itu tentang apa? Faktor keluarga atau karena anak-anak muda kan kita nih remaja masjid, remaja musola kan? Apakah karena pacaran atau kayak mana kan itu? Kalau buat pengalaman selama ini sih, yang lebih banyak tuh keluhan tentang kegiatan masyarakat, sama keluhan tentang mungkin teman satu organisasi, anggota yang lain lah yang pastinya. Kalau soal keluarga itu lebih ke arah privasi sih, orang jarang mau cerita juga Iya gitu. juga karena aib. Ya. Kalau soal pacaran mungkin juga jarang gitu, karena udah nggak ada sangkut pautnya tuh organisasi sama pacaran gitu kan. Itu Ya. udah pribadi masing-masing gitu. Iya sih. Walaupun karena memang pacaran juga haram pada dasarnya. Iya.
Jadi lebih ke arah itu sih, keluhan tentang kegiatan, program, sama masyarakat, terus anggota-anggota yang lain. Masyarakat kendala kayak mana maksudnya? Sebenarnya bukan kendala. Kalau menurut saya sendiri sih itu bukan kendala, cuman kayak gimana ya? Kayak lubang di jalan yang mungkin bakalan kita lewatin, mau nggak mau kita harus lewat situ gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya kesuksesan itu nggak ada jalan pintas. Oh, berarti maksudnya kendala dari masyarakat tuh kayak omongan orang itu? Omongan yang mungkin buat kita down, buat kita jatuh, buat kita nggak semangat lagi. Padahal tanpa mereka sadarin, dengan omongan mereka yang seperti itu, saya semakin kuat untuk membangkitkan semangat anggota. Karena apa? Yang namanya kritikan atau omongan buruk dari masyarakat itu memang harus kita dengar, jadi kita ngerti apa yang harus kita perbaiki. Jadi kan itu pelajaran gitu. Iya, benar. Bukan untuk wah aku ini jelek kan, tambah down gitu enggak, tapi jadikan motivasi. Iya, jangan kalau kita dengerin omongan mereka terus kita merasa jatuh, kita merasa gagal, dan pada akhirnya kita benar-benar gagal, itu akan membuat mereka senang gitu. Jadi kita ubah pola pikir mereka sama omongan mereka, penilaian mereka tentang kita itu kita ubah dengan cara kita sendiri. Caranya apa? Kita bangkitkan semangat kita maju lebih dari ini. Insya Allah omongan orang sama penilaian orang yang buruk tentang kita itu akan berubah menjadi penilaian-penilaian yang baik. Berarti tergantung dari pandangan kita. Nah ini buat yang nonton ini kan, jadi omongan orang itu jangan jadikan itu beban atau masalah. Ya. Kalau bisa jadikan motivasi gitu ya, Ya, biar kita bisa menjadi lebih bagus lagi. Tapi cocok juga sih, karena memang kalau sekarang gitu kan, remaja-remaja itu kayak dianggap sampah. Ya selalu jelekan. Kadang kalau pas rajin sih kita karena ada si Fulan ya. Contoh kalau laki-laki sering rajin lah gitu. Karena ada si Fulan akan dirajin. Itu cari muka aja nya itu. Jadi selalu dianggap jelek. Jadi berarti kalau kita kumpulkan kayak gabungkan dalam suatu organisasi, itu kita ibaratkan seperti sampah, itu kita kutip, itu didaur ulang lagi. Jadi di situ dibina dalam organisasi itu. Karena dengan adanya pembinaan itu, bakat-bakat yang mungkin mereka belum tahu bakatnya itu apa, bisa kita bongkar di situ. Berarti salah satu jalan untuk mencari bakat dari anggota tersebut yang mungkin sebelumnya nggak tahu, bingung kedepannya kayak mana gitu. Ngopi dulu ya kan paling enak. Ngopi. Biar santai. Ngomong, kita cerita sambil ngopi. Bahkan Insinyur Soekarno aja pernah bilang kan, aku lebih suka orang yang ngopi sambil ngerokok sambil bincang-bincang tentang kemajuan bangsa ke depannya daripada kutu buku. Kutu. Kan ada itu. Ada. Kopi.